Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan melanjutkan materi kita tentang teks inspirasi. Teks inspirasi itu merupakan sebuah kisah seseorang yang bertujuan memberikan informasi atau motivasi kepada diri kita sendiri. Ciri-ciri teks inspirasi: 1. Teks yang menginspirasi memiliki sebuah teks yang terdiri dari orientasi, komunikasi, peristiwa, dan komplikasi. Yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Ciri-ciri yang ketiga, selain temanya teks inspirasional juga memiliki alur cerita yang tertentu sehingga membaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. 4. Teks yang menginspirasi juga memiliki pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 5. Teks yang menginspirasi adalah naratif, karena mereka menceritakan tentang seseorang yang bertujuan menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Teks yang menginspirasi umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang biasa menjadi panutan dari pembacanya. Selanjutnya, struktur teks inspirasi. Pertama, bagian orientasi. Itu maksudnya tahap pengenalan yang berisi tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Bagian rangkaian peristiwa dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. 3. Bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa yang sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah. Maksudnya itu bagian rangkaian peristiwa yang komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. 5. Tahap koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Berikut ini saya akan membagikan contoh teks cerita inspirasi. Pada tanggal 10 November, meletusnya sebuah perlawanan rakyat Surabaya untuk mengusir para penjajah Belanda dan sekutunya dari tanah air. Perang ini berawal dari kemarahan tentara Inggris akibat dari terbunuhnya pemimpin mereka, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Akibat tewasnya pemimpin mereka, pihak Inggris dan sekutunya memberikan sebuah ultimatum kepada seluruh pejuang yang ada di Surabaya untuk menyerah. Bukannya menyerah, ultimatum tersebut malah dianggap sebuah penghinaan oleh para pejuang dan rakyat. Mereka membentuk sebuah misi perjuangan untuk menghadapi pihak Inggris yang mengancam untuk menyerang. Mengetahui ultimatumnya ditolak, pihak Inggris dan sekutunya marah besar. Kemudian pada tanggal 10 November pagi, mereka meluncurkan serangan secara besar-besaran melalui jalur laut, darat, dan udara dengan mengerahkan sekitar 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Kota Surabaya pun diserang habis-habisan oleh pihak sekutu. Mereka mengebom gedung-gedung pemerintahan dan membuat para pejuang kemudian sewaktu itu sangatlah mengerikan. Pembunuhan terjadi di mana-mana dan membuat para pejuang terdesak. Namun di luar dengan rencana mereka menaklukkan kota Surabaya dalam 3 hari gagal. Jumlah seluruh pejuang dan rakyat Surabaya turun ke jalan untuk melakukan perlawanan. Semangat juang para pahlawan waktu itu muncul berkat seseorang pemuda yang gagah berani, yaitu Bung Tomo. Dia dengan gagah berani memikirkan pidato untuk membakar seluruh
jiwa semangat para pejuang yang ada di Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung selama 3 hari dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Meskipun kota Surabaya jatuh ke tangan sekutu, perlawanan rakyat Surabaya waktu itu membangkitkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. Dari cerita Perang Surabaya yang terjadi 10 November, dari cerita ini kita bisa kutip bahwa teks cerita inspirasi menurut Perang Surabaya, semangat juang para pahlawan itu muncul berkat pemuda yang bernama Bung Tomo. Dia gagah berani memikat hati para pejuang yang berada di Surabaya untuk menggusur para tentara Belanda dan Inggris. Sekian materi pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.